PT Bank Sentral Asia didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industrian Semarang Kiniting Factory. Perusahaan ini kemudian mengubah namanya menjadi NV Bank Sentral Asia pada tanggal 21 Februari 1957 dan menjadi PT Bank Sentral Asia pada tanggal 2 September 1975. Di tahun yang sama, pengusaha Mokhtar Riyadi, pendiri Lipo Group, turut bergabung ke BCA untuk memperbaiki sistem kerja di bank tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1977, Bank BCA melakukan merger atau penggabungan dengan dua bank lainnya. Salah satunya Bank Gemari milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata RI. Merger ini membuat Bank BCA menjadi bank devisa yang dimanfaatkannya untuk mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar mendapatkan izin mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA pada tahun 1980-an. Selama proses itu berjalan, BCA secara agresif memperluas jaringan cabang dan mengembangkan kapasitas teknologi informasi dengan membangun sistem online, serta meluncurkan produk dan layanan baru termasuk produk tabungan tahapan BCA. Salah satu hasil pengembangan teknologi BCA yaitu Automotive Teller Machine atau ATM yang dipilih sebagai alternatif delivery channel. BCA juga melakukan kerjasama dengan perusahaan lain seperti PT Telkom dan Citibank yang memudahkan nasabah BCA dalam membayar tagihan telepon, Telkom atau kartu kredit Citibank melalui ATM BCA. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin berkembang, Indonesia dihadapkan dengan krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang berdampak besar terhadap BCA. Bank BCA mengalami bank rush atau penarikan besar-besaran uang nasabah dan penghancuran banyak kantor BCA di berbagai cabang. Kondisi tersebut membuat BCA masuk dalam program rekapitulasi dan restrukturisasi yang diselenggarakan oleh BPPN atau Badan Penyehat Perbankan Nasional, di mana pemerintah melalui BPPN menguasai 92,8% saham BCA dengan hasil pertukaran dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dalam proses rekapitulasi tersebut, kredit pihak terkait pertukaran dengan obligasi pemerintah pada tahun 2000-an. BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan perbankan elektronik dengan meluncurkan debit BCA, tunai BCA, internet banking BCA, mobile banking BCA, dan sebagainya. Setelah berhasil melewati masa-masa sulit, pada tahun 2010, BCA mulai memasuki lini bisnis baru. Antara lain perbankan syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, dan bisnis pasar modal. Dan dengan hadirnya berbagai inovasi dan teknologi perbankan yang disediakan BCA, membuat perusahaan ini semakin dicintai para nasabah karena memberi kemudahan dalam hal transaksi, dan hal inilah yang membuat Bank BCA sekarang menjadi salah satu bank terbesar dan menguntungkan di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah menganalisis laporan keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2019. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Dapat dilihat, pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, di mana pendapatan pada 2019 sebesar Rp63.837.795, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp56.766.800. Dan dari jumlah laba operasional yang didapatkan lalu dikurang dengan pendapatan beban pajak, dapatlah jumlah laba pada tahun 2019 sebesar Rp28.569.974 yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp25.851.660.000. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Saldo awal pada tahun 2019 atau saldo akhir pada tahun 2018 sebesar Rp151.753.427. Saldo tersebut ditambahkan dengan jumlah laba dan pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp28.569.974 dan Rp2.568.287. Lalu dikurangkan dengan distribusi dividen saham sebesar Rp8.752.529 dan ditambah lagi dengan transaksi ekuitas lainnya sebesar Rp3.997.
dan dapatlah saldo ekuitas akhir periode sebesar Rp174.143.156 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Di dalam aset, salah satunya terdapat kas yang saldonya pada tahun 2019 sebesar Rp25.421.406 dan pada tahun 2018 sebesar Rp29.691.443. Dari penggabungan semua jenis aset, diperolehlah jumlah aset pada tahun 2019 sebesar Rp989.312 yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp824.787.944. Selanjutnya ada liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Untuk jumlah ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp174.143.156. Pada tahun 2018 sebesar Rp150.753.427. Sedangkan jumlah liabilitas dan dana syirkah pada tahun 2019 sebesar Rp989.989.312. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah liabilitas dan dana syirkah sebesar Rp824.387.944. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Dalam laporan arus kas terdapat arus kas dari aktivitas operasi. Di antaranya arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi, penurunan atau kenaikan aset operasi, kenaikan atau penurunan liabilitas operasi. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan dapat dilihat jumlah kas dan setara kas arus kas pada tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp113.067.545 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp103.311.560.